Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Adrian Prasetyo dari kelas 12 MIA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya, yakni kelompok 1, dalam membuat presentasi perlindungan dan penegakan hukum yang disajikan dalam bentuk PowerPoint. Tugas saya di sini adalah mempresentasikan apa yang telah kami kerjakan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya, yakni ada pertama Abdi Alvariandi Yusuf. Setelah itu ada saya sendiri, Adrian Prasetyo. Juga ada Ibnu Taufikul Hakim. Lalu Maria Angelika Tiur Lansari. Setelah itu ada Rahel Sehulina. Terus ada Rahmat Bintang Ramadan. Dan terakhir ada Rahmadiva Pradesti. Jadi tanpa berlama-lama lagi, marilah langsung kita masuk ke pembahasannya. Oke, di sini ada yang namanya pengertian hukum. Jadi hukum itu ada pengertiannya ya. Apa sih pengertian hukum? Nah, di sini menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yakni melindungi kepentingan manusia. Jadi hukum itu berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia ya. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya. Dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Jadi ya kita harus sama-sama melindungi lah ya. Kalau kita ingin aman, kita ingin dilindungi, kita juga harus melindungi apa yang jadi hak orang lain. Oke. Lanjut. Unsur-unsur perlindungan hukum. Nah, jadi perlindungan hukum juga ada unsur-unsurnya nih teman-teman. Ada 4 nih yang perlu kita tahu. Pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Lalu ada jaminan kepastian hukum. Setelah itu, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan terakhir, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Jadi, apalah hukum kalau nggak ada sanksinya. Jadi gitu ya. Ini 4 nih, kalau bisa dihafalin, di-ngertiin juga. Lalu, pada hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Perlindungan hukum memberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Jadi, hukum ini memiliki fungsi yang efektif, ya kalau ditegakin, nggak cuma jadi sekedar macam undang-undang doang, ya buat formalitas aja, tapi juga harus ditegakkan. Oke. Lanjut. Dasar perlindungan hukum dan penegakan hukum. Jadi di sini kita nggak macam-macam ya. Di sini juga ada dasar perlindungannya loh. Ada pasal-pasal yang menyangkut tentang perlindungan hukum dan penegakan hukum, yakni ada pasal 24 ayat 1, pasal 27 ayat 1 dan 28D ayat 1. Nah, pasal 24 ayat 1 berbunyi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi nggak ada intervensi ya atau paksaan dari pihak-pihak lain nih. Jadi ini kekuasaan yang merdeka. Lanjut, di pasal 27 ayat 1 bunyinya, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi mau pemerintah mau warganya ya sama-sama harus patuh dengan hukum. Gitu. Oke. Pasal 28D ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi ya sama nih, jadi nggak dibeda-bedain nih. Mau kamu orang kaya, mau kamu orang berada, mau kamu anak pejabat, ya sama aja. Sama dengan perlakuan hukum yang diterima masyarakat kalangan bawah dan mereka-mereka yang kurang beruntung nasibnya. Lanjut. Dan terakhir di sini ada pasal 28 ayat 5. Bunyinya terakhir nih. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratif, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi ya hukum itu ya bagian dari hak asasi manusia. Setiap manusia mempunyai hak menjalankan hak untuk mendapatkan perlindungan dan juga berkewajiban untuk menegakkan hukum tersebut. Oke.
Perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Nah, balik lagi nih. Ya kalau misalnya nggak dilaksanain, ya buat apa ada hukum? Kalau cuman buat jadi tulisan doang, hukum tertulis, ya kan? Tapi tidak dipatuhi, tapi tidak ditegakkan. Jadi ya percuma aja. Nih, pentingnya perlindungan hukum. Penting nggak sih? Penting lah. Nih, kita baca nih. Perlindungan hukum dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Oke. 1. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Tuh. Yang kedua ada lagi nih, tegaknya hukum. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal ini dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Oke. Tuh dua tuh. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam hidup ini. Masyarakat kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Jadi ya perlindungan hukum ada 3. 1. Tegaknya supremasi hukum. Terus 2. Tegaknya keadilan. Dan 3. Ya mewujudkan perdamaian. Kalau misalnya 3 ini udah jalan nih, karena ini merupakan suatu hal yang penting, ya kedepannya hukum bakal selalu seperti ini. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Baik lagi, kalau misalnya pengen ada perdamaian, ada kesejahteraan, ya tetap hukum harus ditegakkan. Pengertian penegakan hukum. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam kehidupan. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Jadi sebelum ada perlindungan hukum, ya hukum juga harus ditegakkan dulu penegakan, karena di sini tertulis penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Begitu. Pentingnya penegakan hukum dan faktor-faktor keberhasilan penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan masing-masing yang telah diatur dalam perundang-undangan. Sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Jadi ya penegak hukum juga ya punya peraturan sendiri, punya hukum-hukum sendiri dalam melakukan tugasnya, ya ini menegakkan hukum. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Jadi undang-undang yang dibuat itu adalah harus jalan dengan ideologi negara kita, yakni Pancasila, tidak boleh bertentangan. Oke. Warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Jadi ya kita sebagai masyarakat juga harus sadar nih, hukum tuh penting banget untuk kita, ya untuk menjadi pedoman-pedoman hidup kita, menjadi dasar aturan supaya ya tidak terjadi penyelewengan, tidak terjadi ya macam-macam hal yang tidak diinginkan lah. Terakhir, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.